Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril adwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para guru, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sepuh dan para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Fadilatul Ustaz Al-Haj Abdul Basit beserta ikhwan dan akhwatnya dari keluarga besar putra putri almarhum Bapak Haji Husein, Ibu Hajah Hawani, yang mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala senantiasa mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga guru-guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Haji Mahfudin LC, Haji Abdul Rahman Al-Barihi, Al-Ustaz Daud, dan para habaib, para asatidz yang lainnya, yang mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita mendapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Malam ini berkumpulnya kita di Majlis Darul Husain. Pertama, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperingati 100 hari almarhumah as-salihah al-maghfurah Ibu Hajah Hawani, yang mudah-mudahan beliau-beliau di dalam kubur mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, kenapa Imam Hasanul Basri pernah mengingatkan orang yang berziarah ke kuburan. Ketika orang itu masuk kubur, diingatkan oleh Imam Hasanul Basri setelah memberi salam kepada ahli kubur, ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niscaya 500 orang di dalam kubur diangkat adabnya oleh Allah, diangkat siksanya oleh Allah. Malam ini bukan cuma satu sholawat. Dari awal kita kumpul duduk di majlis ini sudah menyebut nama Nabi Muhammad, Fatihah kepada Nabi Muhammad, tawasul kepada Nabi Muhammad, dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad. Yang jelas Nabi Muhammad dan malaikat pun ikut hadir di majlis yang mulia ini untuk mendoakan almarhumah dan mendoakan almarhum dan almarhumah yang lainnya, sehingga di dalam kuburnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin, tadi sudah cukup disampaikan oleh guru kita Kiai Mahfud bahwa Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah memberi rahmat. Rahmat yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad itu berupa kemuliaan. Jadi ada umat Nabi Muhammad yang dapat rahmat, ada yang tidak. Kalau umat Nabi Muhammad yang dapat rahmat, dapat mulia. Apa cirinya? Allah turunkan taufik dan hidayah. Kayak apa bandungnya, kayak apa bandelnya, kayak apa nakalnya, satu waktu dia kembali kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti umat Nabi Muhammad yang mendapat rahmat. Ada umat Nabi Muhammad yang hanya mendapat pengetahuan, ilmu agama cukup, ilmu pengetahuan umum cukup, harta dicukupi, sejarah kenabian dia tahu, tapi dia tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatul hasanah. Orang ini umat Nabi Muhammad, tapi tidak kecipratan rahmatnya Allah lewat Nabi Muhammad. Maka oleh karena itulah kita jadi mulia ini bukan karena bapak kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena status kita, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada ulama, nggak ada warathatul anbiya, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Habib, nggak ada turunan Nabi. Tidak ada Nabi Muhammad, orang tua tidak akan dihormati oleh anak. Tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak tahu cara mendidik anak. Tanpa ada Nabi Muhammad, kita nggak tahu mau mengakhiri hidup kita, apa yang kita ucapkan di akhir kata kita. Ini semua karena Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat, kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad.
Kita nggak usah bicara yang lain-lain terlalu jauh. Bicara masalah tobat. Tobatnya umat Nabi Muhammad dengan tobatnya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad lebih mudah tobatnya umat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, maka kita nanti tobatnya mengikuti nasibnya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu kalau mau tobat naik ke tepi gunung yang sangat tinggi, dan gunungnya tidak ada tanah, hanya bebatuan, dan harus loncat dari gunung ke bawah. Kalau belum hancur badannya, belum remuk badannya, tidak diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi umat Nabi Muhammad berkah perjuangan Nabi Muhammad. Tadinya umat Nabi Muhammad dikasih jatah oleh Allah 1 tahun sebelum meninggal dunia. Kalau dia tidak tobat, tidak diterima tobatnya oleh Allah. Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, bagaimana umatku tahu mau meninggal 1 tahun? Kita mau meninggal nanti jam 12 juga nggak tahu. Tolong ya Allah, jangan diberikan waktu yang sangat panjang. Ya sudah Muhammad, saya kasih 1 bulan sebelum meninggal dunia. Jangan ya Allah, umatku pasti nggak tahu. Ya sudah Muhammad, saya kasih waktu 1 minggu. Jangan ya Allah. Ya sudah Muhammad, saya kasih waktu 1 hari. Jangan ya Allah. Terakhir Allah berkata, ya Muhammad, ini aku berikan yang terakhir. Jangan dibantah lagi, jangan ditolak lagi. Terakhir umatmu bisa bertobat kepada aku sampai roh ada di tenggorokan. Kalau rohnya ada di dengkul, dia tobat kepada Allah, diterima. Rohnya di pusar, dia tobat kepada Allah, diterima. Kalau ada di dada, dia tobat kepada Allah, diterima. Tapi kalau sudah di tenggorokan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hasil perjuangan Nabi Muhammad. Ini hasil kebaikan Nabi Muhammad kepada kita. Pertanyaan kita ini masih butuh Nabi Muhammad tidak kira-kira? Masih butuh. Di mana kebutuhan kita kepada Nabi Muhammad? Dari sekarang sampai nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Tanpa Nabi Muhammad gak bakal beres. 1, sekarang kita di dunia, tiap hari Senin dan Kamis kita didoakan oleh Rasulullah di kuburan. Setiap hari Senin, amal perbuatan kita dibawa oleh malaikat pencatat amal. Ya Rasulullah, ini amal umatmu, ini perbuatan umatmu. Kalau Nabi melihat amalnya baik, Nabi bersyukur. Kalau Nabi Muhammad melihat amal kita jelek, Nabi memohonkan ampun kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah, karena Nabi tidak ingin lihat umatnya masuk neraka. Begitu dibangkitkan nanti di mahsyar, yang dikatakan oleh Ustaz Mahfudin tadi, manusia telanjang bulat, sudah tidak ada orang yang siap atau peduli dengan melihat kondisi badan manusia yang lain, karena manusia butuh pertolongan dan butuh pertolongan. Tidak ada orang yang datang menghampiri kita kecuali Nabi Muhammad. Sampai terakhir Nabi Muhammad bangun dari sujud setelah meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Ya Muhammad, silakan engkau berjalan menuju pintu gerbang. Kemudian bukalah pintu gerbang. Ternyata itu pintu gerbang dibuka, ada neraka. Di situ ada siratal mustaqim, rambut yang terbelah 7 kayak apa hebatnya. Manusia masuk surga, tapi lewat di satu jalan yang serem, jalan yang menakutkan. Di situ Nabi Muhammad tidak melihat kanan dan tidak melihat kiri, melihat kelurusan itu rambut sambil berkata, Allahumma sallim ummati, selamatkan ya Allah umatku ya Allah. Aku tahu umatku dhaif, lemah ya Allah, amalnya kayak apa hebatnya, tetap masih banyak dosanya ya Allah. Maka oleh karena itu selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Maka disinilah tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Datang bulan Maulid bukan cuma perayaan, datang bulan Maulid bukan cuma peringatan. Syukuri nikmat Allah yang paling afdol, yang paling utama, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita bertanya, kita setiap tahun memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, artinya miladnya Nabi Muhammad. Biasanya kalau kita hadir miladnya orang lain, kita bawa kado, betul apa tidak? Bawa makanan, bawa pakaian, baju, dan lain sebagainya. Sekarang untuk Nabi Muhammad kadonya, untuk Rasulullah apa kadonya? Uang, makanan. Nabi tidak butuh. Satu yang Nabi harapkan, setiap tahun kepengen melihat umatnya lebih soleh lagi, tiap tahun lebih baik lagi. Kalau antum melakukan amal lebih baik dari tahun kemarin, Nabi Muhammad merasa mendapat hadiah besar dari umatnya.
Sebab Nabi pernah berkata, la tusawwidu wajhi indallahi bi sayyiati a'malikum. Jangan kamu coret-coret hitam aku punya muka. Kalau bahasa kita, jangan kau permalukan aku di hadapan Allah. Aku sudah minta mati-matian, kamu datang dengan dosamu, dengan maksiatmu, dengan akhlakmu yang kurang baik, dengan menghilangkan tanggung jawab, baik urusan negara, baik urusan rumah tangga, baik urusan pribadi. Engkau sudah tidak lagi tanggung jawab, maka kau permalukan aku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita pengen diaku oleh Nabi Muhammad, masih disayang oleh Nabi Muhammad, masih dicintai oleh Nabi Muhammad, terlebih-lebih kita akan jalan satu jengkal lagi, satu langkah lagi kita akan jalan, Pak, kuburan. Di kuburan ini sudah berupa sesuatu yang serem, belum di akhirat. Di kuburan orang bisa mendapat kenikmatan dari Allah, tergantung hubungan batinianya kepada Nabi Muhammad, tergantung hubungannya kepada Rasulullah. Anaknya dikenalkan Nabi, anaknya diajarkan ajaran Nabi, anaknya diajarkan akhlaknya Nabi, begitu pula keluarganya, masyarakatnya, saudaranya. Maka nanti di dalam kubur seluruh amal yang kita bawa, seandai kata kurang, ada modal-modal kita yang kita titipkan kepada anak, yang kita titipkan kepada masyarakat, yang kita titipkan kepada warga berupa amal soleh, sehingga orang-orang yang pernah diajarkan kita untuk beramal soleh akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, kalau tanpa umat yang ini, ya Allah, aku tidak kenal Nabi Muhammad. Tanpa umat yang ini, ya Allah, aku tidak akan taat kepadamu. Selamatkan orang ini, ya Allah, karena orang ini merupakan penyebab aku menjadi kenal Nabi Muhammad, termasuk orang tua. Termasuk orang tua. Jangan sampai anak masuk surga sendiri. Ada orang tua masuk, ada anak masuk surga sendiri, ada. Kenapa? Anaknya ke madrasah tanpa suruhan orang tua, anaknya ke pesantren tanpa dorongan orang tua, anaknya hadir maulid, cinta maulid tanpa perhatian dari orang tua. Orang tuanya nafsi-nafsi, orang tuanya sibuk dengan urusan sendiri. Alhamdulillah, anaknya duduk di majlis taklim, anaknya duduk di majlis maulid, anaknya ikuti pengajian-pengajian, begitu pula belajar di pesantren. Begitu anaknya diterima amal solehnya, ketika Allah mempersilahkan dia masuk surga, orang tuanya nggak dilihat lagi, saudara-saudara. Tapi sebaliknya, kalau anak kita, sebab kita masuk surga, sebab kita anak kita ke masjid, sebab kita anak kita ke majlis taklim, sebab kita anak kita menjadi anak yang soleh, maka begitu nanti kekurangan amal orang tua, di mana mahsyar di saat dijemur di atas matahari di kepala, anak berkata, ya Allah, kalau ada amal dari amalku, ya Allah, yang ada, yang kau terima, ya Allah, yang kau ridhoi, ya Allah, ambil sedikit, ya Allah, berikan kepada bapak ibuku yang kepanasan dijemur di atas matahari yang sudah nempel dengan kulit kepala, ya Allah. Apa kata Allah? Kamu tidak usah mengorbankan amal perbuatanmu, sebab ibumu kamu jadi sholat, sebab bapakmu kamu jadi ke pesantren, sebab kedua orang tuamu kamu jadi orang soleh. Maka ibu bapak yang kurang amalnya, sebab mendorong anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa kebawa dari amal seorang anak. Makanya jangan bosan-bosan nyuruh anak benar. Jangan kita ini diracuni oleh sifat duniawi, sekolah, biar pintar, biar gampang cari duit. Ntar lu kalau kaya, lu dihormatin orang. Dia lupa kalau duit ini bisa jadi jembatan neraka jahanam, bisa menjadi jembatan orang masuk neraka. Berapa banyak karena duit orang jadi murtad. Berapa banyak ulama warasatul anbiya jadi pewaris barsiso karena duit. Duit itu bukan semata-mata, Pak. Memang duit itu alat untuk kebutuhan kita di dunia, tapi jangan sampai duit membeli neraka kita nanti untuk diri kita, na'udzubillah. Maka oleh karena itulah, saya tidak panjang kata, mungkin di tempat ini masih ada guru-guru kita. Saya hanya mendoakan, mudah-mudahan kita yang hadir ini ditakdirkan oleh Allah menjadi keluarganya almarhumah Ibu Hawani, yang mana putra-putri beliau sudah berhasil dicetak, dididik oleh kedua orang tua beliau menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Sebab di akhir zaman ini sudah jarang sekali anak yang sukses ingat mendoakan orang tua. Sudah jarang sekali. Sebab doa ini yang penting di dalam kubur, bukan apa-apa doa. Orang tua gak butuh dengan pisang gorengnya seorang anak.
Orang tua nggak butuh dengan makanan atau kembang yang ditaruh di atas kuburan bagi seorang anak, tapi butuh dengan doa. Coba tanpa didikan daripada almarhum dan almarhumah, tidak mungkin putra putri daripada almarhumah ini bisa mengingatkan kita untuk membacakan doa kepada orang tuanya, khususnya umumnya juga untuk orang tua kita. Ini hasil daripada didikan yang soleh, didikan yang benar, didikan yang baik, yang mengenalkan anak-anak kita, yang mengenalkan anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah sepulangnya kita dari rumah ini, kita mulai berpikir bagaimana saya dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.